Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Chong, NPM 2411011. Hari ini akan menjelaskan sedikit mengenai karma. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan karma menurut pendapat dari Pak Cornelis Wower. Jadi menurut beliau adalah karma itu berasal dari kata kar, yaitu perbuatan. Karma adalah perbuatan yang didasari oleh niat. Apabila perbuatan tersebut tidak didasari oleh niat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai karma. Contohnya, misalkan saat kita sedang berjalan di suatu taman, lalu kita tanpa sengaja menginjak seekor semut, dan semut itu meninggal. Maka perbuatan kita itu tidak dapat dikelompokkan sebagai karma karena kita melakukan pembunuhan tersebut tanpa niat. Karma dapat dilakukan melalui 3 saluran, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menurut Bapak Cornelis Wower, karma dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah karma berat atau garuka karma. Karma tersebut tidak akan dapat dihindari lagi akibatnya. Contoh perbuatan yang dapat menghasilkan karma berat antara lain adalah yang pertama adalah membunuh orang tua kandung kita, yang kedua adalah membunuh arahat, yang ketiga adalah melukai Buddha. Jenis karma yang kedua adalah waktu matangnya karma tersebut. Nah, dari waktu matangnya karma tersebut, karma itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah akan berbuah pada kehidupan sekarang. Yang kedua ada berbuah secara langsung. Yang ketiga adalah tidak berbuah sampai kita meninggal, tetapi akan berbuah pada kehidupan kita selanjutnya. Contohnya adalah apabila dalam kehidupan ini kita sering melakukan perbuatan jahat, tetapi karma itu tidak pernah berbuah sampai kita meninggal, maka karma tersebut akan berbuah pada kehidupan kita selanjutnya. Jadi, menurut beliau, kaitan antara karma dan tumimbal lahir adalah segala sesuatu yang kita lakukan pada kehidupan ini akan berakibat pada kehidupan kita selanjutnya. Jadi kita harus bisa membedakan perbuatan apa yang harus kita lakukan dan perbuatan apa yang tidak kita lakukan. Apabila kita selalu melakukan perbuatan buruk, maka kehidupan kita selanjutnya akan hidup di alam yang lebih menderita ataupun hidup di alam manusia tetapi dengan penuh penderitaan. Selanjutnya, karma menurut Biku Gotadamo Mahathera adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan niat. Jika tanpa niat, itu tidak termasuk karma. Segala sesuatu yang kita perbuat akan kembali lagi kepada diri kita. Itulah yang disebut dengan karma. Nah, banyak orang menganggap karma itu sama dengan nasib. Mereka tidak mengetahui bahwa apa yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Sehingga apabila kita menuai karma buruk, mereka akan selalu menganggap bahwa kita sedang mengalami nasib buruk. Jadi, orang-orang begini biasanya akan berpikir bahwa karma itu jelek. Sebenarnya, apabila kita selalu melakukan perbuatan baik, maka kita juga akan menuai karma baik. Jadi, tidak selamanya karma itu dapat dikatakan sebagai hal yang jelek. Menurut Biku Gotadamo Mahathera, karma itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada karma perbuatan baik dan karma perbuatan buruk. Contoh karma perbuatan baik adalah kita selalu diperlakukan baik oleh orang-orang di sekitar kita, mendapatkan pasangan yang baik, dan rezeki dalam hidup kita selalu lancar. Contoh dari karma perbuatan buruk adalah kita selalu diperlakukan buruk oleh orang sekitar kita, selalu digosipin, selalu dikata-katain. Yang kedua adalah mendapatkan pasangan yang buruk. Yang terakhir adalah hidup dengan penuh penderitaan. Menurut beliau, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan, dapat menimbulkan karma, baik itu karma baik maupun karma buruk. Jadi,
Kita harus selalu mengembangkan pikiran yang baik dan menjaga ucapan kita serta hati-hati dalam perbuatan kita, agar kita tidak terjerumus dalam karma buruk. Karma memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Jadi, pastikan kita selalu berbuat baik dan selalu menjaga ucapan kita, selalu berpikiran baik agar kita selalu mendapatkan pengaruh yang baik dalam hidup kita, agar kita selalu lancar dalam menjalani hidup kita. Jangan melakukan perbuatan buruk, karena itu akan selalu membawa kita kepada penderitaan.